perkenalkan nama saya Nida Kaltari dengan NIM 501240031. Di sini saya akan mempresentasikan sebuah materi dengan judul fungsi perencanaan. Pada kesempatan presentasi ini ada 4 pembahasan yang akan saya bahas. Yang pertama ada pengertian perencanaan, yang kedua ada hierarki perencanaan, yang ketiga ada tingkatan perencanaan, dan ada yang terakhir yaitu tingkat-tingkat perencanaan. Pembahasan yang pertama yaitu pengertian perencanaan. Perencanaan atau planning merupakan berbagai kegiatan yang berkaitan dengan penetapan di awal berbagai tujuan, penetapan strategi, serta penetapan berbagai langkah operasional secara rinci yang memungkinkan tercapainya tujuan perusahaan. Terdapat 2 landasan teori untuk pelaksanaan peran manajer dalam mengelola suatu perusahaan. Landasan teori yang pertama adalah market theory, yang dikemukakan oleh Chamberlain Wells di tahun 1988. Menurut teori ini, setiap keputusan yang diambil oleh manajer pada dasarnya merupakan keputusan reaktif terhadap perkembangan yang terjadi di lingkungan perusahaan. Manajer hanyalah aktor yang bertindak menurut perkembangan pasar. Sedangkan teori yang kedua yaitu Planning and Control Theory, Russell L. Ackoff. Menurut teori ini, manajer merupakan aktor aktif dalam mengelola keadaan perusahaannya. Dengan kata lain, teori ini menekankan peran manajemen dalam melakukan kegiatan perencanaan. Materi yang kedua ada hierarki perencanaan. Seperti halnya tujuan, proses pembuatan strategi perusahaan juga dibagi ke dalam beberapa tingkatan, yakni strategi, kebijakan, program, kegiatan, dan anggaran. Menurut Cons di tahun 1988 menggambarkan perencanaan sebagai sebuah hierarki yang mencakup visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, prosedur, aturan, program, dan anggaran. Hierarki perencanaan yang pertama ada visi. Pernyataan visi atau vision dibuat oleh perusahaan untuk menjawab pertanyaan what will our business be atau pertanyaan what do we want to become. Pernyataan visi menunjukkan arah strategis perusahaan untuk mencapai berbagai hasil di masa mendatang, sehingga akan menuntun pengerahan sumber daya perusahaan bagi pencapaian berbagai tujuan tersebut. Yang kedua ada misi, purpose or missions. Menurut Peter Drucker, pernyataan misi atau mission suatu perusahaan sangat dibutuhkan untuk menjawab pertanyaan what business are we in. Dalam kaitan ini, setiap perusahaan melakukan aktivitas bisnisnya sesuai dengan tujuan pendirian perusahaan itu sendiri. Yang ketiga ada tujuan atau goals. Tujuan adalah hasil akhir yang ingin dicapai pada masa akhir pencapaian dengan jangka waktu pencapaian 1 atau lebih. Tujuan merupakan penjabaran lebih lanjut dari visi dan misi dengan durasi waktu pencapaian yang lebih pendek. Yang keempat ada sasaran, merupakan hasil akhir yang ingin dicapai oleh perusahaan dalam kurun waktu tertentu. Sasaran yang baik adalah yang memenuhi kriteria SMART, yaitu spesifik, measurable dapat diukur, achievable dapat dicapai, realistik atau realistis, dan time horizon atau berjangka waktu. Ada strategi. Dalam konsep manajemen, strategi mencakup juga penetapan berbagai tujuan itu sendiri melalui berbagai keputusan strategis atau strategi dedication yang dibuat oleh manajemen perusahaan yang ditetapkan akan menjamin terpeliharanya keunggulan bersaing perusahaan. Yang keenam ada peramalan atau forecasting, merupakan tugas khusus yang dilakukan oleh seorang manajer untuk memperkirakan masa depan. Berdasarkan pendekatan yang digunakan dalam melakukan peramalan yang digunakan seorang manajer dapat dikelompokkan ke dalam 2 kelompok, yaitu proyeksi mekanis dan proyeksi analitis. Yang ketujuh ada kebijakan. Menurut Allen di tahun 1990, yang dimaksud dengan kebijakan adalah keputusan tetap yang dibuat untuk menjamin keseragaman tindakan dalam menangani masalah-masalah dan hal-hal yang selalu berulang. Kebijakan pada dasarnya merupakan perintah dari manajemen puncak untuk melaksanakan tugas dengan cara tertentu. Yang kedelapan ada prosedur. Ialah serangkaian cara atau metode baku untuk melaksanakan pekerjaan tertentu, yang pelaksanaannya membutuhkan urutan waktu tertentu atau time sequence. Yang kesembilan ada peraturan atau rules, merupakan keputusan tetap yang ditetapkan pada masalah-masalah dan hal-hal yang berulang-ulang, tanpa memberikan urutan-urutan waktu tertentu, tidak seperti halnya prosedur yang memiliki urutan-urutan waktu. Yang ke-10 ada program, merupakan serangkaian kegiatan yang memiliki urutan dan durasi waktu tertentu, yang dilakukan oleh perusahaan untuk mencapai tujuan dan strategi yang telah ditetapkan. Yang ke-11 ada anggaran atau budget, dikelompokkan ke dalam 2 kategori menurut Smith di tahun 1993. Yang pertama yaitu master budget, anggaran yang menunjukkan keseluruhan perencanaan perusahaan dalam satuan numerik atau periode tertentu. Dan yang kedua ada capital budget, anggaran yang disiapkan perusahaan apabila perusahaan membutuhkan invensi dalam jumlah yang besar.
Yang ketiga ada tingkatan perencanaan. Perencanaan dalam sebuah perusahaan besar dapat dibagi ke dalam dua tingkat perencanaan, yaitu perencanaan korporasi dan perencanaan operasional. Perencanaan yang pertama yaitu perencanaan korporasi atau corporate planning. Merupakan perencanaan yang berisi penetapan tujuan dan strategi perusahaan yang meliputi keseluruhan organisasi perusahaan serta ditetapkan oleh manajemen puncak, misalnya Dewan Direksi atau Board of Directors atau CEO. Perencanaan korporasi dilakukan melalui suatu perencanaan strategi atau strategic planning. Perusahaan yang akan merumuskan arah pengembangan usaha dalam jangka panjang sehingga memberi arahan bagi alokasi sumber daya organisasi perusahaan. Di dalam tingkatan perencanaan, ada analisis SWOT atau analisis SWOT. Adalah salah satu alat analisis yang digunakan untuk menilai situasi persaingan, sehingga dapat dijadikan dasar oleh perusahaan untuk berkompetensi dengan pesaing. Adalah analisis SWOT yang terdiri dari strength, weakness, opportunities, and threats. Yang dimaksud dengan strength adalah berbagai kekuatan internal sumber daya organisasi yang dimiliki perusahaan. Dalam hal ini, sumber daya organisasi dikatakan menjadi kekuatan bagi perusahaan bila kualitas sumber daya organisasi lebih baik atau minimal sama dengan pesaing. Yang kedua ada weakness, merupakan berbagai kelemahan internal sumber daya organisasi yang dimiliki oleh perusahaan dibandingkan dengan pesaing. Yang ketiga ada opportunities, merupakan berbagai kondisi maupun tren positif yang terdapat di lingkungan pasar perusahaan yang dapat dieksploitasi oleh perusahaan untuk menciptakan keunggulan. Dan yang keempat ada threats, merupakan berbagai ancaman yang muncul di lingkungan perusahaan, seperti masuknya pesaing baru, perubahan teknologi, perubahan peraturan pemerintah. Yang kedua ada perencanaan operasional atau operating plan, merupakan perencanaan untuk mengimplementasikan rencana korporasi dalam kegiatan operasional perusahaan sehari-hari. Perencanaan operasional dibuat oleh manajer tingkat menengah atau middle manager seperti general manager dan para manajer fungsional seperti marketing, manager, finance, dan manager, serta manajer lini pertama yaitu first line manager seperti supervisor. Perencanaan operasional juga memiliki horizon waktu yang pendek. Misalnya, untuk mencapai target penjualan di area pemasaran tertentu yang telah ditetapkan oleh direktur pemasaran, sebagai hasil dari rencana korporasi, maka manajer pemasaran bersama-sama dengan para supervisor menyusun rencana operasional seperti merencanakan berapa jumlah salesman yang dibutuhkan untuk melakukan liputan pasar atau market coverage, berapa banyak jumlah outlet yang harus dikunjungi setiap salesman setiap hari, berapa target penjualan yang dibebankan kepada tiap salesman setiap bulannya. Yang keempat ada jenis-jenis perencanaan. Berdasarkan jangka waktunya, rencana perusahaan dapat dibagi ke dalam rencana jangka panjang dan rencana jangka pendek. Rencana jangka panjang atau long term plan adalah rencana yang memiliki jangka waktu 5 tahun atau lebih. Bahkan bila perusahaan berada dalam industri yang perubahannya sangat cepat, seperti industri information and communication technology, maka perencanaan dalam jangka waktu 3 tahun sudah dapat dikategorikan sebagai rencana jangka panjang. Di lain pihak, yang dimaksud dengan rencana jangka pendek atau short term plan adalah rencana yang memiliki jangka waktu 1-3 tahun. Pada umumnya, tujuan dan strategi tingkat korporasi dan divisi usaha memiliki jangka waktu 3 tahun atau lebih, termasuk rencana jangka panjang. Sedangkan tujuan strategi masing-masing fungsi organisasi seperti marketing keuangan, produksi, sumber daya manusia memiliki horizon waktu rencana jangka pendek sampai menengah. Pembagian jenis rencana dapat pula dilakukan dengan melihat hubungan antara jenis rencana yang dibuat dan jenis keputusan yang dibuat. Pada saat perusahaan berhubungan dengan berbagai aktivitas atau masalah yang membutuhkan keputusan rutin atau programmatic action, maka perusahaan dapat membuat rencana yang bisa diterapkan untuk mengatasi berbagai aktivitas atau masalah rutin tersebut. Rencana seperti ini disebut dengan standing plan atau rencana berkelanjutan. Sekian materi presentasi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika terdapat kekurangan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.